Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 29 Zulhijjah 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah membahas tema penyebab tidak mengikuti yang benar. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, a'afanillah wa iyyakum, para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Akhirnya Allah bertakdir saya kembali dimudahkan untuk datang ke Provinsi Bali dan mengadakan kajian di provinsi ini di beberapa masjid. Semoga kedatangan kita dan berkumpulnya kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita penyebab tidak mengikuti yang benar. Ini diambilkan dari surat Yunus ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haqq Qulillahu yahdi lil haqq afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu an yuttaba amman la yahdi illa an yuhda fama lakum kaifa tahkumun." Artinya, katakanlah wahai Muhammad,
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apakah di antara sekutu-sekutu kalian ada yang menunjuki kepada kebenaran? Maksudnya adalah bahwa kalian, wahai orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui bahwa Tuhan-Tuhan selain Allah tidak dapat menunjuki kepada kebenaran. Qulillah yahdi lil haq. Katakanlah, hanya Allah lah yang menunjuki kepada kebenaran. Afaman yahdi ilal haq ahaqqu an yuttaba. Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti, amman la yahdi illa an yuhda, ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali bila diberi petunjuk? Maksudnya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang bisa memberikan petunjuk kebenaran, petunjuk jalan yang menghantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal mana yang dipilih. Apakah beribadah kepada yang bisa memberikan petunjuk, ataukah beribadah kepada yang tidak bisa memberikan petunjuk? Mengapa kalian berbuat demikian? Bagaimanakah kalian mengambil keputusan? Maksudnya, mengapa kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Padahal sekutu-sekutu, Tuhan-Tuhan yang diibadahi oleh manusia selain Allah tidak bisa memberikan petunjuk kepada kebenaran. Di dalam ayat disebutkan al-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Artinya kebenaran lebih berhak untuk diikuti. Dari sinilah kita ambil tema kita, penyebab tidak mengikuti yang benar. Maka pada kajian kali ini saya akan menyebutkan sebab-sebab mengapa orang sulit menerima kebenaran, mengapa orang tidak mau menerima kebenaran. Kalaupun mau menerima, tetapi mengapa tidak mau mengikutinya? Ini yang akan kita kupas. Sebelumnya kita harus mendudukan dulu apa itu kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran yang dimaksud adalah ajaran yang berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih, yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan juga para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta imam-imam yang mengikuti para sahabat dengan baik. Itulah standarisasi kebenaran. Kebenaran adalah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih, yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kemudian diikuti oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam sampai hari ini dengan baik. Hal ini berdasarkan dalil surat Al-Baqarah ayat 147. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin." Kebenaran itu adalah dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa kebenaran bersumber dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa taala, atau dari hadis
Karena hadis adalah wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di dalam surat yang ayat yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 60. Ayat yang sama, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kemudian begitu juga dalam surat Yunus ayat 94. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaik fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik laqad ja'aka al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Maka jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca Alkitab sebelum kamu, yaitu Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab Taurat dan Injil. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Rabbmu, sebab itu janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu. Ini juga ayat menunjukkan kebenaran sumbernya dari Allah. Sebenaran sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surat Hud ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahul haqqu min rabbik, fala walakinna aktsaran nas la yu'minun." Sesungguhnya kebenaran itu benar-benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Surat Hud ayat 17. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran juga melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara melalui hawa nafsu, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Najm ayat 3. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut kemauan hawa nafsunya, kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kebenaran berasal dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah sumber kebenaran. Dan ini sebuah keyakinan seorang muslim, tidak boleh didebat di dalamnya. Orang muslim tidak boleh mendebat akan hal ini. Kebenaran berasal dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Coba perhatikan sekarang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala kuntu aktubu kulla shay'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdhahu fanahatni Quraisy wa qalu ataktubu kulla shay' tasma'uhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bashar yatakallamu fil ghadabi war ridha fa amsaktu 'anil kitab فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومى بأصبعه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. Yang artinya dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, senantiasa aku selalu menulis setiap sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku ingin menghafalnya. Ini menunjukkan bahwa salah satu kiat agar mudah menghafal adalah dengan menulisnya. Makanya ustadz-ustadz atau penulis-penulis buku yang menulis buku, mereka sangat hafal apa yang ditulisnya.
Mereka sangat menghafal apa yang ditulis, karena salah satu kiat agar mudah menghafal adalah dengan menulisnya. Lalu orang-orang kafir Quraisy melarangku. Mereka berkata, apakah kamu menulis segala hal? Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa yang ketika berbicara dalam keadaan marah atau dalam keadaan senang. Lalu aku pun berhenti menulis. Hal tersebut aku sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menunjukkan jari beliau ke mulut beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Seraya beliau bersabda, tulislah, maka demi yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah yang keluar dari ini, yaitu mulut beliau, kecuali hak, kecuali kebenaran. Ini menunjukkan bahwa akidah seorang muslim yang tidak bisa diperdebatkan, bahwa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sumber kebenaran jika hadis tersebut sahih. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebenaran yang dimaksud ini mencakup segala hal. Apabila itu bersumber dari Al-Qur'an atau hadis-hadis yang sahih, maka pasti benar, baik dalam perkara akidah, keyakinan seorang muslim. Kalau dia bersumber dari Al-Quran dan hadis, maka pasti benar. Atau perkara ibadah, akidah, seperti keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, para malaikatnya, keyakinan kita kepada hari akhir, keyakinan kita kepada takdir baik dan buruknya. Jika itu bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka itu adalah sumber kebenaran. Itu pasti benar. Atau kebenaran yang berkaitan dengan ibadah. Ibadah yang bersumber dari Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih, pasti benar. Ya, pasti benar. Ibadah sholat, puasa, zakat, haji, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, bersolawat, beristighfar, dan seterusnya. Apabila ibadah tersebut bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka berarti itu benar. Sebaliknya, jika ibadah tersebut tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, maka pasti keliru. Atau hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan sosial, seperti misalkan perkara-perkara yang berkaitan dengan jual beli, atau akad nikah, atau pinjam meminjam, atau sewa menyewa, atau segala apapun ketetapan-ketetapan yang berkaitan dengan muamalat, maka apabila dia bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, maka itu berarti adalah benar. Atau adab dan akhlak, adab seorang muslim, akhlak seorang muslim, adab makan, minum, berpakaian, tidur, bergaul dengan istri, adab bergaul dengan tetangga, bergaul dengan orang tua, bergaul dengan anak, dan seterusnya dari adab-adab dan akhlak, adab menuntut ilmu, dan seterusnya dari adab-adab dan akhlak. Jika itu berdasarkan dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, itu maka pasti benar. Jadi standarisasi kebenaran adalah adab dan akhlak yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apabila terjadi
perbedaan pendapat di dalam apapun, entah akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak, maka kita harus kembali kepada standar dan sumber kebenaran, yaitu Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalkan terjadi perselisihan dalam perkara akidah, apakah Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy atau tidak? Terjadi perselisihan di dalam perkara akidah, apakah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka membenci ahlul bait atau tidak? Terjadi perselisihan dalam perkara akidah, apakah perbuatan hamba itu adalah kuasa hamba atau kuasa Allah? Dalam permasalahan takdir biasanya dibicarakan itu. Maka jawaban atas semua permasalahan-permasalahan akidah yang diperselisihkan tersebut kembalikan kepada Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Karena sumber kebenaran adalah Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Contoh lagi perkara akidah, apakah pelaku dosa besar seperti mencuri, berzina, minum khamar, berjudi itu keluar dari Islam ataukah tidak? Maka kembalikan kepada Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Karena sumber kebenaran adalah Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Contoh lain dalam perkara akidah, jika terjadi perselisihan tentang tata cara sholat, apakah boleh mengerjakan sholat 23 rakaat sholat tarawih dalam 7 menit? Maka kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, karena sumber kebenaran berdasar dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Apakah perkara salat, perkara ibadah juga, apabila seorang berpuasa, apakah berhak baginya saat azan subuh masih makan dan minum? Ini semua dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, karena sumber kebenaran berdasar dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah benar ketika seorang sholat dan melafazkan niat sebelum sholatnya? Kembalikan kepada Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Apakah benar ketika seorang mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin sebelum mengucapkan amin, rabbighfirli wa liwalidayya, baru amin? Maka kembalikan kepada Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Karena sumber dari Al-Quran, sumber dari kebenaran adalah Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Apakah benar setelah sholat berjamaah kemudian ada kepemimpinan di dalam berzikir bersama-sama dalam satu masjid? Kembalikan kepada Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Contoh yang lain, muamalat. Apakah bank syariah masih ada riba di dalamnya atau tidak? Kembalikan kepada Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih yang dipahami oleh para sahabat dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Begitu seterusnya. Apakah benar ada ikhtilaf di antara para ulama tentang permasalahan musik dan nyanyian?
maka kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitulah sikap seorang muslim. Yang pertama, meyakini bahwa sumber kebenaran Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kemudian jika terjadi perselisihan, maka kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Yang artinya, wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri ada dua maknanya, para ulama dan para pemimpin muslim yang sah. Kemudian jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Inilah dalil yang menunjukkan bahwa sumber kebenaran Al-Quran dan hadis yang sahih. Jika terjadi perselisihan, maka dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis yang sahih. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Pasti apa saja perselisihan yang diperselisihkan, seperti ada beberapa waktu yang lalu ada tentang fenomena bolehnya atau sebagian orang berdasarkan penelitian yang dia anggap ilmiah bahwasanya boleh berkumpul kebo bagi kaum muslimin karena ridha atas ridha. Apabila laki-lakinya ridha, perempuannya ridha, maka diperbolehkan untuk melakukan hubungan badan. Maka jika terjadi perselisihan dalam hal ini, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu prinsip beragama seorang muslim. Begitu juga dalam surat Asy-Syura ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah." Sebelumnya saya tadi ingin membahas tentang semua yang dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis pasti akibatnya baik. Itu menjadi sebuah keyakinan yang sangat mendasar bagi seorang muslim. Semua yang dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis pasti akibatnya baik, pasti akhirnya bagus. Ya, kenapa? Karena jika dikembalikan kepada perasaan masing-masing, maka setiap orang memandang sesuatu berbeda-beda. Tapi jika kembalikan kepada Al-Quran dan hadis yang sahih, Allah lebih paham mana yang lebih baik, mana yang lebih maslahat untuk manusia yang diciptakannya. Dalam surah Asy-Syura ayat 10 Allah berfirman, "Wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah. Dzalikumullahu rabbi 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Tentang sesuatu apapun yang kalian berselisih, maka keputusannya terserah kepada Allah. Keputusan atas perselisihan tersebut dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perhatikan baik-baik, mengembalikan sebuah permasalahan yang diperselisihkan kepada Al-Quran dan hadis yang sahih, ini adalah tanda keimanan. Tidak sempurna iman seseorang kecuali ketika terjadi perselisihan, dia mengembalikannya kepada Al-Quran dan hadis yang sahih. Ini poin penting sekali. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Maka demi Allah, Rabbmu, Rabb kalian, mereka pada hakikatnya tidak beriman
hingga mereka menjadikan engkau wahai Rasulullah SAW sebagai hakim, pemutus keputusan dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian setelah itu mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengancam jika terjadi perselisihan lalu tidak dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka tidak beriman. Artinya tidak sempurna keimanannya. Kenapa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita wajib bersandar kepada sumber kebenaran, yaitu Al-Quran dan hadis? Karena Al-Quran adalah sebaik-baik ucapan, hadis adalah sebaik-baik petunjuk. Itu juga menjadi sebuah keyakinan dalam diri seorang muslim. Jadi kadang-kadang di media sosial kita lihat orang kadang-kadang mengutip perkataan-perkataan orang-orang barat, orang-orang yang selain Islam, untuk sebuah perkataan yang penuh dengan hikmah. Maka ini jika dilakukan oleh seorang muslim kurang tepat, karena sumber hikmah, sumber kebenaran ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Rasulullah SAW. Tidak perlu kita mengutip perkataan orang-orang selain Islam, karena di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih sudah ada. Karena Al-Quran sebaik-baik kalam, hadis sebaik-baik petunjuk. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, senantiasa Rasulullah SAW bersabda, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya perkataan yang paling baik adalah Al-Quran, petunjuk yang paling bagus adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, maka dia tidak akan pernah tersesat. Ini juga sebuah keyakinan yang wajib kita yakini sebagai seorang muslim. Yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis yang sahih tidak akan pernah sesat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Malik dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, lan tadhillu ma tamassaktum bihima, kalian tidak akan pernah sesat. Lan itu harfu nafi litta'bid, huruf peniadaan selama-lamanya, tidak akan pernah sesat. Ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata nabiyih, yaitu Al-Quran dan hadis. Wa innahuma lam yaftariqa hatta yarida alayya al-haud, dan kedua-duanya tidak akan terpisah. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Tidak boleh orang bersandar hanya kepada Al-Quran, meninggalkan hadis Rasul. Tidak boleh orang bersandar hanya kepada hadis, meninggalkan Al-Quran, karena dua-duanya sumber kebenaran. Dua-duanya tidak akan terpisah sampai kedua-duanya mendatangiku di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya para ikhwan, kita ini hidup sebagai seorang muslim cuma mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis yang sahih. Itulah sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis yang sahih. Gitu. Sebagian orang menganggap sikap ilmiah adalah ketika Al-Quran diotak-atik, ya, ketika hadis
dia otak-atik. Enggak. Inna din yusr lan yushadda ad-dina illa ghalabah. Sesungguhnya agama itu mudah dan tidak ada yang mempersulit dalam beragama kecuali Islam mengembalikan kepada kemudahan. Kenapa para ikhwah? Islam ini kan sampai nanti ke pedesaan-pedesaan, bukan hanya ke perkotaan. Maka tidak perlu istilah-istilah yang sulit-sulit, yang ada sisinya. Islam itu mudah. Kembali kepada Al-Quran dan hadis yang sahih, yang dipahami oleh para sahabat, kemudian diikuti oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, para imam, yang mengikuti para sahabat dengan baik dan benar. Itulah Islam. Lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud, ahli tafsir, orang ke-6 yang masuk dalam agama Islam. Orang yang pertama-tama masuk dalam agama Islam, dan beliau ini adalah orang yang ke-6. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sebagaimana disebutkan dalam kitab Sunan Ad-Darimi, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti dan jangan mengada-ngada, sudah cukup. Sekali lagi saya katakan ya, sikap ilmiah adalah ketika seorang bersandar kepada Al-Quran dan hadis yang sahih. Itu sikap ilmiah. Sebagian orang kadang-kadang mengatakan sikap ilmiah adalah mengulik-ngulik apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak. Tetapi sikap ilmiah adalah bersumber kepada Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, menerima apa saja yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasul, dan apa saja yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, itu mudah untuk dipahami, tidak usah jelimet-jelimet, ya, tidak perlu yang sangat sulit seperti ilmu-ilmu kebatinan, nggak perlu. Ilmu-ilmu ruh, nama-nama rohani, nggak ada dalam Islam, nggak ada. Ya, nggak ada dalam Islam, karena tidak semua bisa memahami itu. Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Alam semesta berarti ajaran Rasul untuk siapapun dimanapun, yang terpelajar, yang masuk sekolah atau yang tidak masuk sekolah, mudah dipahami. Makanya apabila ada ajaran yang sulit-sulit dan ajaran-ajaran yang kadang-kadang hanya memahaminya orang-orang yang khusus atau khawasul khawas, very very important person, maka itu pasti bukan Islam, pasti bukan ajaran Islam. Karena Islam itu mudah. Inna din yusr, agama Islam itu mudah. Rasulullah SAW bersabda, innama bu'astum muyassirin la mu'assirin. Kalian itu diutus dalam keadaan memberi kemudahan, tidak memberi kesulitan. Innama bu'ithu bil hanifiyatis samhah. Sesungguhnya aku diutus dengan agama yang lurus, yaitu tauhid dan mudah. Jadi Islam itu mudah. Kenapa? Karena sumbernya dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Sedikit sekali yang kita perlu pemahaman dari para ulama rahimahumullah ta'ala. Selebihnya kita jelas untuk memahaminya. Ya, jelas untuk memahaminya. Lihat lagi, disebutkan juga dalam kitab Sunan Ad-Darimi, Utsman bin Hadir rahimahullah berkata, dakhaltu ala ibn Abbas radhiyallahu anhu faqultu awsini faqala na'am alayka bi taqwallah wal istiqamah ittabi' wa la tabtadi'. Aku pernah masuk menemui Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir, ahli ilmu dari para sahabat sampai akhir zaman secara mutlak. Kemudian Utsman bin Hadir berkata, wahai Abdullah bin Abbas, berikanlah wasiat kepadaku.
Kemudian beliau menjawab, iya, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah dan istiqamah. Ikuti dan jangan berbuat yang baru. Ini kata-kata yang baru ini kadang-kadang sebagian kaum muslimin terkecoh. Wah, ini baru Ustadz nih, ilmunya belum pernah ada sebelumnya, belum pernah ada yang menjelaskan. Iya, karena menyimpang makanya nggak ada yang menjelaskan. Adapun yang tidak menyimpang, memang dari turun temurun Rasul ngajarkan begitu, para sahabat ngajarkan seperti itu, kepada para tabi'in, turun kepada tabi'ut tabi'in, turun kepada imam, turun kepada ulama-ulama kita sampai sekarang. Tidak ada bedanya. Dan subhanallah ya, kalau kita perhatikan permasalahan akidah, ulama dari ujung barat sampai ujung timur, terutama di zaman dahulu, sulit mereka untuk berkomunikasi. Tidak seperti zaman sekarang yang sangat canggih untuk berkomunikasi. Sulit mereka untuk berkomunikasi. Lihat kitab-kitab mereka dari ujung barat sampai ujung timur, dalam perkara akidah sama, tidak ada perbedaan. Seakan-akan mereka menulis bersama-sama. Itu menunjukkan bukti yang sangat nyata bahwa Islam itu memang tugasnya cuma mengikuti, tidak membuat yang baru. Ini sekali lagi saya katakan, jangan terkecoh dengan yang kadang-kadang, wah ini baru nih Ustadz, ilmunya dalam, belum pernah ada seorang Ustadz bahas seperti ini dalamnya. Ternyata setelah diteliti menyimpang, ya, karena memang belum pernah diajarkan para ulama rahimahumullahu ta'ala seperti itu. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lihat lagi perkataan Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan tentang tidak boleh kita mengada-ngada dalam agama. Tugas kita mengikuti sumber kebenaran Al-Quran dan hadis yang sahih. Kata Imam Malik, disebutkan di dalam kitab Al-I'tisam yang ditulis oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ma anna Muhammadan khana ar-risalah li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunu al-yawma dinan. Yang artinya, siapa saja yang berbuat sesuatu yang baru dalam agama Islam, yang ia lihat hal tersebut suatu kebaikan, maka ia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat atas wahyu risalah kenabian beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama Islam sudah sempurna, enggak perlu inovasi, renovasi, enggak perlu tambahan, pengurangan, cuma mengikuti sumber kebenaran Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya, bahkan di zaman sekarang aneh, ada orang mengatakan bahwa siapa yang mengajak kepada ayo bersumber kepada Al-Quran dan hadis yang sahih, ini ajakan kepada kesesatan. Ini gimana ini? Ya, bahkan ajakan itu yang paling benar, itu kan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, taraktu fikum amrain lan tadillu ba'dahuma abadan, kitab Allah wa sunnat Nabi. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, kalian tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah sesat. Ini malah di zaman sekarang ada yang mengatakan, siapa yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan hadis yang sahih, ini ajakan kepada kesesatan. Ini aneh ini, kok bisa? Bagaimana nanti dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita betul bahwasanya kalau seandainya seseorang bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah, maka tidak boleh dipahami dengan pemahaman seasalnya, tapi pemahaman yang sesuai dengan diridhai oleh Allah, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Baik, sudah azan, kita azan dulu baru salat, setelah itu kita lanjutkan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.